Untung rugi penjualan tuh pakai ilmu batin saya. Motivasi saya awalnya tuh kepepet. Tadi pas saya datang langsung, wah ini sih settingan mall ini, tempatnya mewah. Dengan bahan seadanya, modal seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wow yang ada dimanapun. Nah, kali ini aku sedang bersama Mas Freddy. Nah, aku pengen tanya-tanya lebih dalam dengan dia nih tentang bisnis kuliner yang sedang dia jalani sekitar 2 tahun ini. Nah, ini Mas Freddy ini udah bersama saya di sini di Warnong. Apa kabar Mas Freddy? Baik. Lancar-lancar ya angkringannya? Lancar, alhamdulillah lancar. Nah, langsung aja nih ke pertanyaannya Mas Freddy. Boleh. Aku pengen tanya, sebetulnya motivasi apa awalnya tuh Mas Freddy terjun ke bisnis kuliner? Motivasi saya awalnya tuh kepepet. Kepepet, baiklah. Kepepet karena kan buka pas di awal COVID ya. Tadinya nge-Grab udah dari tahun 2015 sampai 2019 lancar. Nah pas awal COVID sepi. Iya. Pas sepi itu punya tabungan kira-kira sekitar 4 juta lah. Saya beraniin dah tuh beli gerobak angkringan buat buka. Cukup tuh ya? 4 juta? Iya, cukup nggak cukup, namanya kepepet. Iya. Terus. Menarik nih ceritanya ya. Lanjut Mas. Ya, saya sama bini, istri memberanikan diri lah buat buka dengan bahan seadanya, modal seadanya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah udah 2 tahun ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu tuh dulu waktu awal buka, sebetulnya segmennya tuh kemana sih arahnya? Apakah anak muda atau orang tua atau gimana? Kita semua kalangan. Semua kalangan ya, dari mulai keluarga, dari anak kecil sampai anak orang kecil. tua masuk semua. Masuk semua. Nah, waktu menentukan tempat angkringan itu tuh Mas Freddy tuh konsultasi dulu nggak sama misalnya ada temen yang udah punya angkringan duluan, misalnya Mas Freddy tanya-tanya konsultasi atau mungkin dengan orang lain atau gimana gitu? Konsultasi saya sama orang tua. Sama orang tua? Iya. Karena beliau yang punya tempat, kita izin buat buka usaha di situ. Alhamdulillah dikasih izin. Alhamdulillah. Oh, jadi izin sama orang tua langsung ya. Alhamdulillah diizinin loh, Mas. Iya, tapi tetap. Tetap apa? Bayar sewa? Oh, ternyata meskipun anaknya tetap nih ya. Daripada disewain orang. Ya, nih, pada bayar sewa nih. Memang harus begitu harus, ya. harus. Jadi biar nggak iseng-iseng, harus serius. Nah, tapi memang awalnya udah sebesar itu kan memang tuh luas banget. Mas. Enggak. Awalnya gimana? Kita awal masih di halaman aja sih, halaman yang sekarang dipakai buat naruh parkiran. Seawalnya segitu, lambat laun ya dari modal yang udah terkumpul tuh dari hasil jualan kita modif lah dikit-dikit. Ya sampai sekarang. Sekarang alhamdulillah berjalan ya. Berjalan lancar. Tapi kalau untuk yang online-nya ada ya penjualan online-nya? Penjualan kita mulai dari GrabFood sampai yang dari GoFood. GoFood ada ya. Nah itu ada kendala nggak waktu mendistribusikan masakan secara online itu? Kendala sih pasti ada ya, kayak berawal dari bludaknya pesanan offline, datanglah pesanan online nih. Kan kita nggak bisa duluin ya, kita ikutin urutan aja. Karena saking lama udah 1 jam, 1 jam setengah, nggak jadi makanan online. Sempat ada adu cekcok lah sama driver. Nah dari situ kita belajar lagi gimana biar semua tuh berjalan normal. Kita buat kompor baru buat khusus online. Oh, jadi dipisah. Emang lamanya sih pembakarannya sih. Tapi kalau sekarang udah nggak ada masalah, udah lancar. Sekarang alhamdulillah teratasi aman. Oh gitu ya. Nah kalau boleh nih diceritain, itu kan di angkringan tuh banyak banget tuh menunya tuh Mas Freddy. Nah mungkin Mas Freddy bisa diceritain nggak sebelum buka tuh proses produksinya tuh seperti apa? Dari mulai memasak sampai menusuk. Sampai bikin sambal, karena sambalnya enak banget tuh. Ya terima kasih. Awalnya tuh ya kita mulai jam 10, jam 11 deh tuh. Ngungkap ayam, masak, nyuci,
bahan-bahan yang udah ada ya. Terus mateng sekitar jam 1, jam 2, nunggu dingin, jam 3 kita mulai nusuk. Mulai nusuk ya. Proses sambelnya tuh ya seiring. Sambil nusuk itu bikin sambal. Iya kan, tinggal dimasak aja sih. Iya sih, tapi biasanya sehari tuh berapa tusuk sih Mas disiapin untuk Kita jualan? bisa sampai 1.000-1.200 tusuk. Habis tuh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah habis. Di tengah-tengah suka loading lagi nggak tuh? Loading lagi kita ke menu frozennya. Kalau iya. udah kehabisan kita frozen, kita stok lagi karena ready kalau frozen. Ya tinggal gampang, tinggal tusuk. Ada Iya. kan kalau yang matang yang diungkep dulu ntar kelamaan masak lagi ya. Iya. Nah kalau menurut Mas Freddy tuh sebetulnya menjalankan bisnis angkringan itu mudah nggak sih? Terus menginovasi menginovasi makanan yang ada, menambah varian itu termasuknya gampang atau enggak kalau untuk di bisnis angkringan? Inovasi ya. Yang penting sih usahanya di awal tuh kan kalau mau buka tuh gampang ya. Tapi menjalankannya buat mempertahankan kan. Ini ada makanan nih Mas Freddy dari Warnong. Jadi ini obrolannya kita potong. Iya. Ini ada makanan dari Warnong nih. Gimana? Kita cobain dulu atau gimana nih? Ya, Mas Freddy. Nanti kita sambung lagi coba. Boleh. Ayam rica ini sama lemongrass mojito. Iya. Coba dicobain. Nah, nanti menurut Mas Freddy nih rasanya kurang apa gitu. Kita cobain ya Kak. Iya. Gimana rasanya? Enak nih. Enak ya? Enak banget. Nah ini minumnya seger-seger, kalau habis makan yang pedes-pedes minumnya seger-seger. Ini boleh nggak saya adopsi ke angkringan saya nih? Oh iya boleh banget dong. Empuk. Enak ya, empuk ya. Sambalnya juga pas. Pas ya, nggak terlalu pedes kayak di angkringannya Iya. Mas Freddy ya. Sambalnya pas. Normal. Sambalnya sama. tingkat kepedesannya normal. Nah sekarang ini namanya lemongrass mojito. Mojito. Dari lemongrass. Boleh, saya cobain. Lemongrass itu ini apa namanya? Apa itu? Sereh. Ini nggak bohong, seger. Seger ya? Nggak bohong, seger ini. Nah, Mas Freddy aku bisa nanya lagi nggak yang tadi tuh? Lanjut lagi ya? Saya sembari nyobain nih, soalnya enak banget. Boleh. Santai aja pokoknya, makan, minum, kita sambil ngobrol-ngobrol. Nah, tadi tuh aku mau tanya, sebetulnya menjalankan bisnis angkringan tuh mudah nggak sih untuk dijalankan? Mudah nggak ya? Mudah. Kalau buka tuh semua pasti mudah. Yang susah itu mempertahankannya. Setuju. Nah, jadi bisnis apapun lah ya. Bisnis apapun semua mudah. Nah, tapi kalau untuk inovasi makanannya tuh, kalau mau varian makanan, mau menambah, mau ada tambah menu lagi yang lebih banyak itu. Nah, kalau di bisnis angkringan tuh sebetulnya gampang juga nggak untuk inovasi-inovasinya, inovasi terbarunya? Inovasi itu tergantung kreatif kita ya. Kreatif kita buat nambah spesial yang harus setiap bulan tuh harus ada menu baru lah. Biar customer tuh nggak bosen. Oh, berarti di angkringan sana ada ya setiap bulan menunya baru? Setiap bulan saya pikirin harus ada. Yang sate baru, yang mie baru, dimsum, segala macam tuh harus ada. Iya. Udah gitu kan ada jual mie instan juga. Nah, mungkin si angkringan itu yang ditusuk bisa jadi topping juga tuh, bisa Boleh, jadi itu variasi baru juga kan? Bisa jadi itu. Nah, ya ternyata itu tuh Sobat Wow ya. Jadi salah satu ini nih insight baru bahwa menjalankan bisnis angkringan itu ya memang mudah awalnya bukanya, tapi mempertahankan. Nah kalau dari segi tempat lokasinya itu ada nggak inovasi baru, misalnya tempatnya saya mau bikin ini lesehannya saya tambahin atau apa gitu? Buat segi tempat kita harus selalu inovasi sih. Buat kenyamanan customer sih ya yang penting ya. Buat ya kita juga. Betul. Supaya orang juga betah lama-lama nongkrong di tempatnya Mas Freddy. Kita buat juga suasana ya. nyaman lah. Nah kalau awalnya Mas Freddy mempromosikan angkringan ini gimana tuh dulu awal pas buka, terus promosinya gimana tuh? Dari teman dekat dulu sih. Teman-teman dekat, main sosmed,
Itu aja sih awal-awal. Kemarin tuh kan aku tuh sempat nyobain sambalnya tuh kan rasanya khas banget ya. Iya. Nah, bagaimana Mas Freddy bisa tahu bahwa rasa sambal yang ini tuh adalah sambal yang disukai oleh customer? Nah, cerita sambal nih. Nah, Berawal dari nyoba-nyoba. Oke. Pertama saya bikin sambal tuh yang kayak sambal bakso, yang warna oranye cair tuh. Banyak yang masukan, Mas ini sambalnya kayak kurang pedes deh, kurang cocok buat sate. Nah, saya sama istri saya bikin nih, coba-coba. Sampai banyak lah, milih-milih cabai yang pas, terus ya model sambal yang pas. Ya ketemu lah yang cabai sambal yang sekarang kita pakai nih. Jadi tetap melakukan trial terus ya? Tetap, trial Sampai itu selalu. Sampai menemukan rasa yang pas. Sampai sekarang aja saya harus trial terus tuh tingkat kepedasannya. Oh, Iya. tingkat kepedasannya. Iya, baru bisa saya jual ke kasar. Oh gitu. Nah iya nih, jadi sambelnya Mas Freddy ini khas. Waktu dicolek sih nggak pedes ya Mas? Dicolek nggak pedas. After taste-nya. After taste-nya yang pedes kebakar. Nah itu dia tuh ciri khasnya si angkringan 5 watt. Nah Mas Freddy, aku kan lihat tuh waktu aku main ke sana, Mas Freddy itu kan masih pegang keuangan sendiri. Itu ribet nggak sih sebetulnya? Ya enggak sih, Nggak ribet. aman-aman aja. Nah terus selama ini gimana tuh pembukuannya? Ngitung untung rugi penjualan. Untung rugi penjualan tuh pakai ilmu batin saya. Wah, keren banget ilmu batin. Iya, Oh gitu, iya. pakai perasaan aja gitu ya? Perasaan, sekiranya setiap minggu kita bisa buat ngajak jalan anak-anak, alhamdulillah itu udah buat untung buat saya. Oh gitu, sesimpel itu ya? Sesimpel itu. Tapi mungkin next-nya ke depan, mungkin perlu nggak menurut Mas Freddy mulai melakukan pembukuan itu? Buat berkembangan sih harus sih ya. Nanti kita pikirin semuanya. Kalau buka cabang juga harus bikin-bikin gitu kan. Pembukuan-pembukuan kas dan... Iya, jadi kan ketahuan tuh sehari jualan berapa, Iya. untungnya berapa. Bener. Gitu kan. Jadi kita juga bisa tahu ya itu tadi untung rugi, pencatatannya lebih jelas sih. Ya biar bisa lebih proper lah ya. Iya benar. Bisnisnya proper. Iya, jadi manajemennya ada juga. Benar. Nah, Mas Freddy, kalau aku pengen minta pendapatnya Mas Freddy untuk warung aku nih, Warno. Ya. Menurut Mas Freddy gimana? Dari tempatnya, kan Mas Freddy mungkin tadi udah lihat-lihat ya, dan udah nyobain juga makanan minumannya. Mungkin masukan dari Mas Freddy nih buat Warnong. Tadi pas saya datang langsung, wah ini sih settingan mall ini, tempatnya mewah. Kayak di mall ya, padahal bukan di mall ini ya. Kayak di mall ini mewah, tempatnya bersih, rapi. Cocok banget lah buat nongkrong ini. Buat nongkrong ya. Iya. Nah, kebetulan emang kita kan depan kampus juga. Di depan kampus ya. Iya, jadi buat, banyak lah mahasiswa nongkrong sini ya. Buat belajar kompor. Bener, tempatnya nyaman sih. Alhamdulillah. Yeah. Makasih loh review-nya. Emang enak. Nah, makanannya gimana dan minumannya? Nah, seperti yang udah saya cobain tadi, enak. Makanya saya mau rekomendasiin buat di angkringan cocok nggak nih? Boleh. Boleh ya? Saling ini berkolaborasi. Bener. Mungkin kan saya juga jual mie instan nih. Nah, nanti saya bisa tuh varian angkringan. Di atasnya topping-topping seperti angkringan bisa juga tuh. Boleh tuh. Ide baru. Ide baru. Minumannya gimana, Mas? Minumannya sumpah seger banget. Pas siang-siang gini minum ini sih seger nih. Seger ya. Ini apa namanya, Kak? Namanya lemongrass mojito. Seger parah. Nah, nanti kalau mau nyobain lagi makanan yang lain, minuman yang lain, boleh tuh ajak istri, anak, saudara, mama, Pasti sih. papa, teman-teman nongki-nongki di warung. Bener, boleh. Nah, terakhir nih, tips dari Mas Freddy untuk teman-teman yang punya usaha di bidang kuliner tapi masih sepi. Nah, tipsnya menurut Mas Freddy yang bisa dibagiin ke teman-teman. Tipsnya jangan mudah menyerah. Fokus dan berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Itu aja. itu ya. Iya. Nah, itu dia teman-teman ya. Saya juga dapat ini nih, wawasan baru. Jadi bisnis angkringan itu dari modal yang tadi Mas Freddy cerita dari modal nekat karena pandemi, tiba-tiba punya ide buat bikin angkringan dengan modal seadanya, dengan modal nekat, berdoa, yakin, akhirnya alhamdulillah
sekarang angkringannya luas kan, tadinya dari cuma di depan ya tadi kan Mas Freddy cerita ya, dari cuma di depan, dari mulai Gojeknya adu mulut, jotos-jotosan karena rame, sekarang udah settle semuanya, terus tempatnya juga tambah lebar, jadi dikit demi dikit ya, dikit demi dikit Mas Freddy bisa mengembangkan bisnis angkringannya. Iya Mbak. Oke teman-teman, sekian dulu ngobrol-ngobrolnya dengan Mas Freddy. Nah Mas Freddy terima kasih sudah mau main ke Warnong. Iya sama-sama. Terus sudah mau aku tanya-tanya nih tentang bisnis angkringannya. Iya. Jadi ini emang apa ya, ilmu insight baru tuh tadi, ilmu kebatinannya itu tadi aku agak surprise juga gitu karena bisnis kuliner itu kan itunya banyak tuh Mas, itemnya banyak. Ternyata dengan ilmu kebatinan Mas Freddy sampai sekarang alhamdulillah bisa dijalankan, happy. Nggak pakai ribet gitu ya. Jadi nah itu teman-teman pokoknya jangan lupa ya kalau mau punya bisnis kuliner, tadi Mas Freddy juga udah bilang kita tuh harus tetap berdoa, pokoknya nekat perlu, tapi berdoa juga perlu ya Mas? Harus. Nah oke, Happy People jangan lupa di like dan komen dan subscribe ya channel Literary TV. Sampai bertemu lagi di next konten ya. Dah!